Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang memberi sedekah. Ya, kewajiban agama ada 3. Yang pertama adalah memberi sedekah, kemudian berdoa, dan berpuasa. Jadi ini adalah merupakan 3 kewajiban agama. Nah, Tuhan Yesus menasehati murid-muridnya dan juga menasehati kita semua supaya kita melakukan kewajiban agama kita, baik itu memberi sedekah, baik itu berdoa maupun berpuasa. Jangan kita melakukan kewajiban agama kita ini supaya dilihat orang. Sama seperti kita memberi sedekah, jangan supaya kita memberi sedekah agar dilihat orang. Demikian juga Tuhan Yesus menasihati ketika kita berdoa, jangan kita berdoa untuk dilihat oleh orang lain. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang kita bacakan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini, ada cara berdoa yang salah. Cara berdoa yang salah yang pertama itu cara berdoa seperti orang munafik. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Yang dimaksud dengan orang munafik di sini adalah orang yang suka memainkan peran, ya, seperti para aktor. Mereka sedang memainkan peran, mereka sedang bersandiwara, mereka sedang berpura-pura memainkan peran mereka. Nah, demikian juga di dalam kehidupan keagamaan, khususnya di dalam hal berdoa, ada orang yang berdoa seperti orang munafik, orang yang pura-pura berdoa, orang yang bersandiwara berdoa. Dikatakan orang yang munafik ini mereka suka berdiri di tempat-tempat ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya, yaitu di tempat-tempat yang ramai supaya mereka dilihat orang. Nah, pada zaman Tuhan Yesus itu orang Yahudi ada namanya jam-jam sembahyang. Ya, satu hari ada 3 kali jam sembahyang. Ya, ada pagi hari, ada siang hari, dan ada sore hari. Ya, jadi pada jam-jam sembahyang ini, ya, baik pagi hari maupun siang hari maupun sore hari, di situ di tempat-tempat umum kita dapat melihat, ya, orang dapat melihat ada banyak orang yang berdiri di tikungan-tikungan jalan raya di tempat-tempat umum. Jadi kalau misalnya mereka pada jam sembahyang mereka sedang ada di pasar, maka mereka berdiri di pasar itu, mereka berdoa di sana. Ya, atau pada waktu mereka pada jam sembahyang mereka ada di jalan raya, mereka berdiri di sana, mereka berdoa. Nah, tetapi tujuan mereka berdoa, Tuhan Yesus katakan apa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, itu tujuannya supaya mereka dilihat orang. Ini adalah merupakan cara berdoa yang salah. Nah, banyak juga, ya, orang-orang yang melakukan kewajiban agamanya supaya mereka kelihatan saleh, supaya mereka kelihatan rohani. Mereka suka melakukan kewajiban agamanya, berdoa, beribadah supaya dilihat orang.
Nah, ini cara yang salah. Kemudian cara berdoa yang salah yang kedua yaitu disebutkan di dalam ayat yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Cara berdoa yang salah yang kedua yaitu berdoa dengan cara bertele-tele. Yaitu berdoa dengan cara mengulang-ulang kata-kata yang sama. Itu namanya bertele-tele. Mereka seperti membacakan mantra yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata, mengulang kata-kata yang sama yang tanpa makna itu doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang yang berdoa dengan cara yang bertele-tele ini tidak didengar oleh Tuhan. Ini adalah merupakan cara doa yang sia-sia. Tuhan tidak akan mendengar dan tidak akan mengabulkan orang yang berdoa dengan cara yang bertele-tele. Ya, mereka beranggapan bahwa mereka bisa memaksa Tuhan dengan doanya. Sama seperti anak kecil yang merengek-rengek, yang menginginkan sesuatu, mereka berpikir dengan cara mereka merengek, mereka bisa memaksa Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Nah, ini adalah merupakan juga peringatan bagi orang Kristen. Ya, yang pertama tadi, cara berdoa yang salah itu munafik. Mereka kelihatannya berdoa, tapi sebenarnya mereka tidak sedang berdoa. Yang kedua, mereka berdoa dengan kata-katanya yang banyak, yang bertele-tele itu mereka berpikir bahwa mereka bisa memaksa Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan tahu. Ya. Mereka tahu, Tuhan tahu apa yang sedang mereka lakukan. Apakah mereka sedang berdoa ataukah mereka sedang bersandiwara. Tuhan juga tahu kebutuhan kamu. Tuhan Yesus katakan, bahkan sebelum kamu berdoa, Yesus sudah tahu apa yang kamu perlukan. Nah, oleh karena itu berdoa yang benar adalah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Allah Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Itu cara berdoa yang benar, motivasi berdoa yang benar. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, kalau kita di tempat yang tersembunyi, ketika kita ada di dalam kamar kita, ketika kita sendirian di dalam ruangan, apakah kita suka berdoa sama seperti ketika kita suka berdoa di tempat-tempat umum? Ini yang penting. Kemudian ya, Tuhan Yesus mengajarkan daripada kita berdoa mengucapkan kata-kata yang banyak yang sia-sia, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang penuh dengan makna, yaitu doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami ini akan kita renungkan pada video berikutnya. Ya, kiranya kita mengerti akan doa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.